Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, seperti biasa sebelumnya, terima kasih banyak telah klik video ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal TWK, di mana soal ini merupakan soal bagian pada tes CPNS ataupun P3K yang akan keluar pada tahun 2024 ini. Jadi dengan pembahasan soal ini semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS ataupun P3K dan semoga lulus, amin. Oke, seperti apa soalnya? Yuk simak selengkapnya. Untuk soal yang pertama, ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan: A. Perkotaan, B. Organisasi kedaerahan, C. Pemerintahan, D. Pedesaan, dan E. Organisasi keagamaan. Oke, di sini kata kunci dari pertanyaan nomor 1 adalah tentang ciri khas, yang mana tentang paham integralistik. Sebelumnya kita pahami dulu maksud dari kata integralistik ini. Dapat kita bacakan artinya bahwa integralistik adalah bersifat integral atau menyeluruh, namun istilah juga sering disebut sebagai suatu pendekatan yang komprehensif. Misalnya, penjelasan lebih detailnya ialah tentang makna dan dalam dan luas, mengacu pada upaya untuk menggabungkan berbagai aspek menjadi keseluruhan yang lebih besar. Oke, kita kembali lagi pada pertanyaan nomor 1 ini. Jadi ciri khas integralistik. Nah, untuk opsi A, B, sampai E ini terlihat jawabannya hampir sama persis dan mendukung bagian dari pertanyaan ini. Namun jangan terkecoh, kita pahami setiap butirnya. Untuk yang A, perkotaan, di sini merupakan juga bagian integralistik, namun belum mencakup keseluruhan ya, sehingga yang jawabannya adalah salah. Tidak menampilkan ciri khas dari paham integralistik. Kemudian organisasi kedaerahan ini juga sama, karena yang nama organisasi adalah bagian kecil namun juga bisa menyatukan kedaerahan. Akan tetapi ada juga organisasi yang mana tidak saling terhubung ya. Nah, di sini juga kita palang bukan jawaban yang menampilkan ciri khas integralistik. Selanjutnya pemerintahan. Nah, pemerintahan ini oke. Kemudian kita cek juga yang D, pedesaan. Nah, pedesaan juga sama, sangat mendukung tentang paham integralistik. Kemudian yang E, organisasi keagamaan. Nah, ini jelas salah ya, kita palang karena bukan ciri khas paham integralistik, dikarenakan organisasi keagamaan ini memiliki beragam agama ya, sehingga hal ini juga tidak mendukung dari pertanyaan nomor 1 ini. Jadi di antara C dan mana yang paling tepat, apakah C atau D? Nah, di sini bagian pemerintahan ini memang bisa merupakan bagian integralistik, namun di sini belum mendekati ya. Jadi di sini jawaban yang paling mendekati dengan ciri khas paham integralistik Indonesia adalah pedesaan, di mana sedang terhubung dia akan menyatu bagian yang terbesar sehingga terbentuklah Indonesia. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila ditetapkan pada tanggal A. 23 Maret 1978, B. 22 Maret 1978, C. 12 Maret 1978, D. 14 Maret 20. Sebenarnya salah satu ya, 1978. Oke, dan E 2 Maret 1978. Nah, di sini adalah pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Jadi dasar ya sebelum dibentuknya Pancasila. Nah, di sini untuk jawaban yang benar kita jawab langsung bahwa jawaban yang benar adalah yang B, di mana pada tanggal 22 ini merupakan musyawarah yang digelar di Gedung MPR tentang penghayatan ataupun tentang ditegakkannya pedoman penghayatan pengalaman yang berkaitan dengan terbentuknya Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang B.
Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 3. Apa yang menjadi paduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Garuda Pancasila, C. Pancasila, D. Undang-Undang 1945, dan D. Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Undang-Undang 1945. Nah, di sini kita pahami dulu soalnya tentang paduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Paduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika juga termasuk, Garuda Pancasila juga termasuk, Pancasila juga termasuk, D dan E juga termasuk. Namun, di sini mana yang paling tepat yang paling mendukung untuk paduan bagi kehidupan berbangsa? Nah, tentunya yang bisa menjawab ataupun yang mendukung dari semua ini tentu harus kita menjawabnya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena Pancasila ini sudah mencakup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 1945, Garuda Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jawabannya adalah C. Nah, sampai 3 pertanyaan dulu, semoga bisa membantu dalam memahami tentang soal TWK, dan kita akan melanjutkan kembali pertanyaan berikutnya pada video selanjutnya. Sebelumnya bagi teman-teman yang memiliki komentar ataupun jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan di atas, boleh ditulis di kolom komentar berikut saran ataupun jawaban dari pertanyaan nomor 3 ini. Sebelumnya saya minta tolongnya untuk di subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.